dalam sidang perintangan penyidikan yang menjerat anak buah Sambo, ahli pidana material dan formil Mahrus Ali dari Universitas Islam Indonesia mengatakan tidak ada istilah justice collaborator dalam kasus pidana dengan unsur penyertaan atau ada tersangka lain yang turut serta dalam tindak pidana. Mahrus menambahkan dalam kasus dengan unsur turut serta, semua yang terlibat merupakan pelaku yang setara, tidak ada pelaku utama dan pelaku pembantu. Pernyataan Mahrus Ali ini terkait dengan status justice collaborator yang disandang salah satu anak buah Sambo. Saksi kalau dia berkesesuaian dia tidak boleh harusnya digunakan. Bagaimana kalau satu saksi itu yang tidak berkesesuaian dinilai sebagai justice collaborator? Apakah kemudian punya nilai yang berbeda? Nilai keterangan ini kok meloncat nanti Pak ini Pak. Baik begini, gimana ya? Enggak gini, kita guyon aja Pak. Saya jujur tegang karena masuk TV Pak. Ini orang kampung masuk TV. Jadi begini, Undang-Undang 31 2014 itu menjelaskan di situ. Ada namanya saksi pelaku, istilah kita GC, justice collaborator, ya kan? Orang yang dia terlibat bersama orang lain. Cuma diingat di situ. Ya, di pasal 28 jelas di situ, saya masih ingat pasalnya, dia bukan pelaku utama. Nah sekarang kalau penyertaan turut serta, ya nggak mungkin itu terjadi. Apa? Karena di dalam turut serta itu tidak ada pelaku utamanya, semuanya pelaku itu. Kenapa seperti itu? Karena yang masuk pelaku utama gini loh, justice collaborator itu gini, dia bisa ditetapkan ketika dia membongkar kasus itu. Tanpa dia kasus tidak terbongkar. Pertanyaan adalah, apakah di persidangan dibuktikan bahwa dialah orang pertama yang membongkar kasus? Dibuktikan itu. Harus valid, harus berkesesuaian. Yang kedua, kalau dia di situ syaratnya bukan pelaku utama, dakwaannya pasal 55 ayat 1 tentang turut serta, itu keliru. Di mana kelirunya? Karena di dalam turut serta, itu tidak ada pelaku utama, tidak ada pelaku pembantu. Kenapa? Dia meeting of mind bersama-sama, melakukan sepakat, bekerja sama sengaja. Jadi tidak mungkin ada pelaku utama pada turut serta. Yang mungkin apa? Pembantuan. Yang mungkin apa? Misalnya apa? Menganjurkan, memungkinkan. Itulah kenapa kemudian di dalam undang-undang itu yang namanya saksi pelaku dibatasi kepada kejahatan-kejahatan yang serius, yang potensi ancaman balas dari pelakunya itu besar. 1. Narkotika. 2. Terorisme. 3. Korupsi. 4. Pencucian uang. Banyak di situ. Perdagangan orang termasuk kekerasan seksual. Masalahnya di mana? Di pasal 5 ayat 2 penjelasannya itu tentang tindak pidana apa yang membolehkan orang ditetapkan sebagai GC diputuskan berdasarkan keputusan LPSK. Saya cek di webnya belum ada itu. Artinya apa? Harus dimaknai bahwa undang-undang ini ditujukan kepada kejahatan-kejahatan serius yang potensi balas dendam, potensi pelaku yang tadi mengungkap itu tidak aman, itu besar. Sehingga tidak untuk semua kejahatan. Baik, tadi belum dijawab soal nilai keterangannya. Apakah keterangan tadi soal JC itu kemudian punya nilai yang berbeda walaupun dia tidak berkesesuaian, atau konteks dalam pembuktian tetap harus dibuktikan adanya kesesuaian dengan keterangan dan bukti yang lainnya? Bagaimana? Kalau mengacu kuhap harus dibuktikan kesesuaian. Selebihnya majelis hakim yang akan menilai.